Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kebaikan yang telah kita mulai, yaitu mempelajari tafsir Al-Qur'an yang merupakan pelajaran yang sangat penting bagi setiap muslim karena Al-Qur'an adalah petunjuk kehidupan. Siang ini kita selesai pada pertemuan lalu surat Al-Humazah, maka sekarang surat Al-Fil. Dan surat Al-Fil surat Makkiyah. Apa artinya Makkiyah? Yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan surat Al-Fil itu menceritakan tentang kisah yang sangat masyhur, ya, yang anak-anak kaum muslimin TKA, TPA juga mungkin pernah mendengar kisahnya, yaitu kisah Abraha bersama tentara gajahnya yang mereka datang ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah, ya. Tapi justru sebaliknya Allah yang malah menghancurkan mereka. Ya. Adapun hubungannya dengan surat Al-Humazah apa? Karena kemarin sering kita ingatkan bahwa urutan surat itu saling berkaitan. Ya, ada korelasi. Adapun hubungannya dengan surat Al-Humazah, kalau di surat Al-Humazah yang kita sudah bahas, di situ Allah menyebutkan celaan terhadap orang-orang yang suka mengumpulkan harta. Alladzi jama'a malau wa 'addada. Allah mencela mereka yang kesibukannya ya hanya mengumpulkan harta tanpa mempedulikan sumbernya, halal ke haram ke syubhat ke, karena mereka merasa mulia dengan harta yang mereka miliki. Nah, padahal harta itu sama sekali tidak bermanfaat dalam menghadapi azab Allah, kecuali harta yang diinfakkan fisabilillah, harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contohnya di surat Al-Fil, bukti bahwa harta, kekayaan, jabatan, kekuasaan, banyaknya pengikut, pasukan tidak bermanfaat sedikit pun dalam menghadapi azab Allah. Ya kan? Lihat itu Abraha dengan tentara bergajahnya. Padahal dia lebih kuat daripada orang-orang Quraisy Mekah. Ya. Abraha juga lebih banyak hartanya, lebih kaya, lebih kuat. Tapi bagaimana Allah binasakan mereka? Hanya dengan mengirimkan burung ababil, burung yang kecil, burung yang lemah. Sedangkan hartanya Abraha, kekayaannya, jumlah pasukannya, kekuatan yang dia miliki tidak bermanfaat sama sekali untuk menolong mereka dari azab Allah. Nah, itu ya. Itu korelasi antara surat Al-Fil dengan sebelumnya, itu surat Al-Humazah. Mari kita baca terlebih dahulu, ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. Baik. Cuma 5 ayat ya, mungkin banyak yang hafal insyaallah. Jamaah rahimakumullah, kita sering mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan kapan? Tahun gajah. Kenapa kalau disebut tahun gajah? Kalau kita kan angka. Kamu lahir tahun berapa? Oh, saya 1977 misalnya. Oh, berapa? Oh, tahun sekian. Kalau dulu ya belum dikenal angka. Sehingga yang dikenal adalah peristiwa terbesar yang terjadi di tahun kelahirannya apa. Nah gitu ya. Nah kebetulan peristiwa yang sangat besar di tahun kelahirannya Nabi yaitu peristiwa dihancurkannya tentara gajah. Dan terkenal itu peristiwa. Iya. Sehingga disebutlah tahunnya tahun gajah. Kalau sekarang mungkin misal di sebagian masyarakat kita juga bilang apa, kamu kapan lahirnya? Waduh saya lupa. Apa anak saya lahir tahun berapa ya? Tapi tahun kejadian tsunami. Nah gitu ya. Oh coba lihat tahun kejadian tsunami Aceh tahun berapa? Oh ternyata 2004 ya. Nah, oh 2004 yang dimaksud. Gitu ya. Oh, si itu kapan lahirnya? Oh, saya nggak tahu. Tapi seingat saya itu kejadian apa terjadinya likuifaksi di Palu misal. Nah, itu tahun berapa? Gitu ya. Intinya kenapa disebut tahun gajah? Karena tahun kelahirannya Nabi itulah terjadi peristiwa pasukan bergajah yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ulama menyebutkan 50 hari setelah kejadian tersebut lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, peristiwa besar ini kemudian diabadikan oleh Allah dalam satu surat yang disebut surat Al-Fil. Al-Fil itu artinya gajah. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah kamu tahu? Ya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah, yaitu tentaranya Abraha. Ya, ini tentara dari Yaman yang dipimpin Abraha yang membawa 12 ekor gajah yang sangat besar. Ya. Mereka dibawa ke Mekah oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Apa sih sebabnya? Nah, disebutkan oleh para ulama sejarah, sebetulnya Abraha ini dia bukan raja. Rajanya namanya apa? Raja Najasyi yang beragama Nasrani. Iya. Kalau Abraha apa dong? Dia gubernur aja dia. Gubernur di bawah kerajaan Habasyah. Di bawah kerajaan Habasyah, rajanya raja disebut Najasyi. Agamanya Nasrani. Nah, si Abraha ini ditugaskan di Yaman. Abraha ini orang yang dikenal suka carmuk, ya, cari muka di hadapan
Raja Najasyi dan juga di hadapan para pembesar Romawi. Ya. Dan Raja Najasyi dikenal memiliki hubungan erat dengan Romawi karena ya sama-sama beragama Nasrani. Ya. Nah terus Abraha ngirim surat ke Raja Najasyi, isinya itu, aku akan membangun sebuah gereja untukmu di negeri Yaman ini, yang belum pernah dibangun sebelumnya gereja seperti ini. Dibikin gereja yang megah, mewah, tinggi, ya anggarannya sekian. Nah, disetujui. Akhirnya Abraham menjalankan proyek pembangunan gereja yang megah di Son'a. Son'a sekarang menjadi ibu kota Yaman ya. Nah, ini bangunannya menjulang tinggi, altarnya pun demikian, semua sisinya dihias begitu megahnya, sampai-sampai disebut gereja itu dengan Al-Qulais. Qulais karena saking tingginya. Qulais itu dari kata kolansuah. Kolansuah itu peci gini ya, atau topi. Artinya apa? Kalau orang melihat ke ujung bangunan itu sampai jatuh nih pecinya. Ya, kalau nggak dibikin kuat. Ya, jadi kalau ada orang yang menggunakan peci, terus dia melihat ke puncak gereja tersebut, pecinya akan hampir jatuh, saking dongaknya gitu ya, namanya disebut Qulais. Kenapa Abraha bikin gereja semegah itu? Sebetulnya dia ingin mengalihkan pusat orang-orang yang hajinya ke Mekah di Ka'bah, ingin dialihkan ke gerejanya dia, gitu ya, di Yaman. Ini tujuannya dia, tekadnya Abraha karena hasad, iri, dengki melihat orang-orang Arab begitu mengagungkan Ka'bah dengan cara berhaji, bertawafnya kan lumayan. Tiap saat ada yang berkunjung dari berbagai negeri, pemasukan daerah yang luar biasa ya dari sisi ekonomi. Makanya dia bertekad membangun gereja yang sangat besar ya. Terus dia ingin mengalihkan pusat yang tadinya di Mekah memuliakan Ka'bah, dialihkan ke gerejanya ini, dibikin demikian menarik. Sampailah rencana dia ke telinga orang-orang Quraisy, orang-orang Arab. Akhirnya mereka membenci ya, dari suku Adnan, dari suku Qahtan dan orang-orang Quraisy membenci. Nggak benar ini tekadnya ini, karena orang-orang Arab memuliakan peninggalan nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail, Ka'bah. Sedangkan si Abraham malah ingin mengalihkan kepada gerejanya Al-Qulais tadi. Akhirnya orang-orang Quraisy pun sangat marah, sampai sebagian orang dari mereka, dari kalangan anak-anak mudanya itu masuk menyelinap di malam hari ke dalam gereja, terus dibuat kerusuhan. Nah ini mirip ya, seperti yang pernah terjadi di mana, di Poso, Ambon ya. Artinya ada sebagian anak-anak muda hanya bermodalkan semangat. Ini anak-anak muda masuk ke gereja, terus mereka buang air di situ. Jadi mengotori tempat ibadahnya mereka. Bukan cuma buang air kecil, bahkan buang air besar. Nah, intinya menghinakan, dihambur-hamburkan lagi kotorannya itu di dinding-dinding gereja. Ya. Ternyata ada penjaga gereja yang melihat kelakuan anak-anak muda ini dan dia mengenali, wah ini dilakukan oleh anak-anak orang Quraisy. Dilaporkanlah kepada Abraham, wahai Abraham, ini dilakukan oleh sebagian orang Quraisy karena mereka kesal kepada Anda. Ya, sampai kepada mereka tekad Anda menjadikan gereja ini sebagai tandingan bagi Ka'bah yang selama ini mereka muliakan. Mereka kesal. Jadi semacam bentuk kekesalannya inilah. Begitu. Akhirnya Abraham marah
bersumpah dia akan menyerang Ka'bah, dia akan menghancurkan Ka'bah sampai berkeping-keping, gitu ya. Nah kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Abraha pun kemudian menyiapkan pasukannya. Dia membawa pasukan khusus, ya, Kopassusnya mungkin ya. Terus pasukan bergajah ini pasukan istimewa, ya, berjumlah 12 ekor. Kenapa dibawa gajah? Karena kalau gajah itu mudah untuk meruntuhkan Ka'bah, ya. Jadi dia akan menghancurkan Ka'bah dengan cara mengikat setiap sudut Ka'bah dengan rantai. Terus rantai itu dikalungkan di leher gajah, sehingga kalau gajah itu dihalau, tembok Ka'bah akan runtuh dengan sekali tarikan saja. Karena Ka'bah ketika itu hanya berupa apa? Tumpukan-tumpukan batu, nggak disemen kayak sekarang, nggak diplester gitu ya, kuat. Dulu hanya tumpukan saja. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Arab tentu tidak akan tinggal diam mendengar rencana Abrahah yang demikian ingin menghancurkan Ka'bah. Maka mereka menanggapinya dengan serius. Wah, ini nggak boleh dibiarkan, ini kita harus berjihad. Mereka bertekad tetap membela Ka'bah. Mereka akan menghalangi tentara bergajahnya Abrahah. Jangan sampai mereka sampai ke Mekah menghancurkan Ka'bah. Tampillah beberapa suku kabilah Arab, di antaranya yang paling dekat dari Yaman adalah Dzunafar. Ini pembesar raja dari negeri Yaman. Iya, satu jalur menuju Mekah. Dia tampil keluar dan dia menyeru kaumnya, wahai seluruh kaum Arab, ayo ikut bersama melawan Abraha. Kita berjuang membela Ka'bah. Sampai betul, ya, terjadi peperangan, tapi ternyata kalah, ya. Dzunafar bersama orang-orang Arab lainnya kalah. Bahkan Dzunafar yang menyerukan tadi ditawan oleh Abraha, ya. Terus melanjutkan lagi sampai di tempat namanya Khush'am, dihadang lagi oleh Nufair bin Habib, ya. Jadi ada beberapa upaya kabilah-kabilah Arab kan dulu berpecah belah tuh, nggak bersatu mereka. Tapi masing-masing sepakat untuk menghalangnya Abraha. Di antaranya tadi sudah Dzunafar, kemudian Nufail bin Habib, sama ternyata kalah juga. Akhirnya terdengar sampai kepada orang-orang Taif. Wah, kan mereka akan lewat Taif juga tuh, Taif. Akhirnya penduduk Taif nggak mau melakukan perlawanan. Jangan sampai sudah yang mereka dengar dari kabilah-kabilah yang berupaya menghadangnya ternyata selalu gagal dan kalah. Bahkan pimpinannya jadi tawanan. Akhirnya orang-orang Taif mereka justru melayani Abraha, dijamu, bahkan menyediakan penunjuk jalan menuju Mekah, gitu. Kemudian jamaah rahimakumullah, ketika Abraha sudah sampai di daerah namanya Al-Muhammas, ini sudah dekat ke kota Mekah, dia berhenti di sana, terus dia melakukan perampokan karena butuh makanan, butuh tunggangan, butuh tambahan harta. Dia pun menjarah harta masyarakat. Nah, di antara yang dijarah adalah 200 ekor untanya Abdul Muttalib. Kan lumayan 200 ekor. Kalau satu ekor aja 50 juta, berapa itu? Nah, miliaran. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Abdul Muttalib tahu kalau untanya itu dirampas sama Abraha dan pasukannya. Tapi Abraha nggak ingin berperang melawan orang-orang Quraisy. Sudahlah, kita negosiasi, nggak usah habis-habis tenaga, kasih tahu orang-orang Quraisy agar mereka menyingkir saja, biarkan kami dengan tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah, kami tidak akan berperang melawan mereka.
Ayo coba utusan. Dikirimlah kepada orang-orang Quraisy, dan sang utusan pun bertemu dengan Abdul Muttalib. Ya. Dibawa kepada Raja Abraha. Abdul Muttalib ini, kemudian asalnya Abraha menghormati Abdul Muttalib, ternyata dia di luar dugaannya. Dipikir akan ada negosiasi, ternyata Abdul Muttalib malah menagih 200 ekor unta yang dirampas olehnya. Ya, sampai dia bilang apa? Tadinya saya memuliakanmu. Ya. Aku kagum ketika melihatmu, tapi sekarang aku memandangmu rendah. Kenapa? Karena aku pikir engkau akan membela Ka'bah yang menjadi simbol agamamu dan agama nenek moyangmu. Tapi kenapa kamu malah fokusnya membicarakan 200 ekor unta yang kami ambil? Apa kata Abdul Muttalib? Iya, saya adalah pemilik unta. Ana Rabbul Ibil. Wa innal bait, adapun Ka'bah itu ada pemiliknya dan bukan saya pemiliknya, yaitu Allah. Dia yang akan membelanya. Masya Allah, mantap juga ya berarti Abdul Muttalib. Karena memang orang jahiliyah, musyrikin Arab itu beriman kepada rububiyah, meyakini Allah Maha Penjaga, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Mengawasi, Allah yang menciptakan alam semesta. Mereka yakini itu. Ya. Oh, itu jawabannya. Kenapa kamu nggak ngurusin Ka'bah kamu? Kenapa negosiasinya bukan terkait dengan Ka'bah, malah onta? Dia bilang, iya karena saya pemilik onta. Adapun Ka'bah ada pemiliknya, dan itu bukan saya. Pemiliknya adalah yang Maha Kuasa. Dia bilang, Allah. Dia akan membelanya. Kata Abraha dengan penuh kesombongan, maka naliyamna'ni, tidak akan ada yang bisa mencegahku, siapapun dia. Nah, sombong. Kata Abdul Muttalib, itu urusanmu dengannya. Itu urusanmu dengannya. Akhirnya setelah itu Abdul Muttalib kembali menuju kaum Quraisy. Dia memerintahkan agar masyarakat keluar dari kota Mekah dan berlindung ke puncak gunung daripada terimbas amukan pasukannya Abraha. Ya, darah lebih berharga, nyawa manusia. Ayo selamatkan diri kalian. Begitu. Setelah mereka pergi mencari perlindungan ke puncak-puncak gunung, Abdul Muttalib kemudian memegang lingkaran besi yang ada di pintu Ka'bah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya manusia melindungi tempat tinggal mereka, rumah-rumah mereka, maka lindungilah tempat sucimu ini ya Allah. Jangan sampai salib dan tipu daya mereka mengalahkan tipu dayamu esok hari, karena penyerangan akan dilakukan esok hari. Gitu. Akhirnya setelah itu Abdul Muttalib pergi. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika fajar menyingsing, Abraha sudah mulai bersiap-siap memasuki kota Mekah. Nah, ada tawanannya Abraha yang bernama Nufail tadi. Dia melangkah ke depan, berdiri di samping gajah yang paling besar. Ya. Kemudian dia memegang kupingnya dan membisikkan kalimat di kuping sang gajah yang paling besar ini, namanya Mahmud. Ya, namanya Mahmud, gajah paling besar yang ditumpangi oleh Abraha. Ya, dikendari oleh Abraha. Hai Mahmud, duduklah kamu atau kembalilah ke tempat asalmu dengan selamat, karena kamu sekarang berada di tanah yang suci, tanah Allah. Habis itu lari dia, ya, Masya Allah. Ternyata di gajah dengar apa kata Nufail. Ya. Akhirnya mereka membangkitkan si gajah, ternyata nggak mau berdiri. Mereka memukul kepalanya, bahkan dengan kapak, nggak mau berdiri juga. Bahkan memasukkan tongkat yang berujung lengkung ke dalam lubang belalai gajah, lalu mencabutnya supaya dia bangkit berdiri. Nggak mau bangkit berdiri juga. Ya, akhirnya diarahkan gajah itu kembali ke Yaman. Dites sama mereka. Giliran diarahkan kembali ke Yaman, mau dia berdiri. Nggak pakai susah payah digebuk-gebuk, dipukul-pukul, berdiri. Ketika diarahkan ke Syam, mau berjalan dia.
pokoknya berbalik dari arah Mekah. Tapi ketika diarahkan ke Mekah, berhenti lagi dia mendurung. Terus begitu berulang-ulang. Ya, Masya Allah. Nah, di saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim burung ababil, ya, yang datang dari laut, yang masing-masing burung membawa 3 batu, 2 batu di kakinya, 1 batu di mana, di paruhnya. Nah, ini kata Ikrimah, annaha kanat tayran khudran, burung-burung tersebut berwarna hijau, kharajat minal bahr, munculnya dari arah laut, laha ru'usu ka ru'usis siba, ini burung kepalanya seperti kepala binatang buas. Gak tahu kayak apa ya. Yang jelas burung ababil ini, ababil bukan nama, tapi sifat kedatangannya yang berbondong-bondong. Ya. Jadi kalau di Google mana burung ababil, nggak ketemu. Ya, Allah alam seperti apa burungnya. Jadi yang namanya ababil itu bukan jenis burung kayak perkutut, kutilang, ya bukan. Tapi ababil itu burung yang berkelompok, yang datangnya secara bersama, berbondong-bondong, begitu. Kemudian, falamma hadathum, tatkala burung-burung itu sudah sejajar dengan pasukannya Abraha, ramathum, burung-burung itu pun melemparkan batu kepada mereka. Fama baqiya minhum ahadun, sehingga tidak tersisa seorang pun dari mereka yang terkena lemparan batu itu semuanya, kecuali efeknya merasakan gatal yang luar biasa. Lihat, gatal yang luar biasa. Fakana la yahuk wahadun minhum jildahu illa tasaqata lahmuhu. Lihat tuh. Tidaklah seorang pun dari mereka yang menggaruk kulitnya karena gatal tadi, sampai dagingnya itu, kulit terkelupas sampai dagingnya juga terangkat. Saking luar biasa gatalnya. Nah, pasukan Abraha yang terkena lemparan batu memang nggak semuanya tewas seketika di tempat. Sebagian mereka ada yang tewas di tempat, sebagiannya lagi ada yang kabur, tapi dalam kondisi terlepas-lepas anggota tubuhnya sedikit demi sedikit sampai ujung-ujungnya tewas juga. Nah, Abraha sendiri dia nggak tewas di tempat. Allah sengaja melepaskan dia. Allah tidak langsung menjadikan dia langsung tewas di tempat. Kenapa? Karena Allah ingin menyiksa dia. Ada yang mengatakan dia tewas sampai di negeri Khash'am sekian kilo setelah itu. Ada juga yang berpendapat dia berhasil sampai kembali ke Yaman, tapi selama dalam perjalanan kaburnya badannya terlepas sedikit demi sedikit dari tubuhnya, sampai akhirnya di Sauna dadanya terbelah dan jantungnya keluar. Allah menyiksanya dan tidak langsung mematikannya ketika itu. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Habib Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, kisah tentang Abraha dengan pasukan bergajahnya yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi ayat ini mengingatkan kita, Allah menyuruh, tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah memperlakukan Abraha dan bala tentaranya yang membawa gajah-gajah, yang mereka kekuatannya luar biasa, punya pasukan, punya harta, tapi semua itu tidak bisa menolongnya dari azab Allah. Gitu ya. Makanya jangan sombong. Dengan banyaknya harta, banyaknya pasukan, kekuatan, kalau Allah turunkan azab tidak akan ada yang bisa melawannya.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Artinya apa? Allah telah menjadikan tipu daya mereka, kan tipu daya mereka ingin menghancurkan Ka'bah, itu menjadi sia-sia. Ya. Akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah, mereka dalam kesengsaraan, ya, tidaklah memberikan makar dan tipu daya mereka kecuali apa? Kerugian yang kembali kepada diri mereka sendiri. Makanya hati-hati, ya, jangan sampai punya niatan buruk ketika berada di Mekah. Ya, apalagi orang-orang yang ingin melakukan keburukan terhadap Mekah, kecuali keburukan itu akan kembali kepada dirinya. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Nah, ini lihat caranya Allah menghinakan Abraha. Dia datang dengan membawa hewan terbesar yaitu gajah, tapi ternyata dikalahkan hanya dengan burung yang kecil dan lemah. Ya. Ababil tadi berkelompok atau berturut-turut tanpa henti. Ya, bukan nama burung. Ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi batunya itu bukan batu biasa, batu yang berasal dari tanah keras dan panas. Ya, wallahu a'lam. Tapi si burung itu tidak kepanasan ketika mencengkramnya. Allah Maha Kuasa. Ya, jika berkehendak cukup mengatakan kun fayakun. Ya, dan semuanya kena lemparan batu tanpa terkecuali, dan efeknya luar biasa. Ya, membuat mereka gatal yang sangat, sampai kalau digaruk bukannya hilang, malah semakin tambah gatal. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu apa keadaan mereka itu seperti daun yang dimakan ulat. Ya, Masya Allah. Jadi seperti itu keadaan mereka, ya. Dan ada yang masih hidup, tapi dalam keadaan cacat. Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, itu dia melihat ada di antara anak buahnya Abraha yang di Mekah, ya, itu yang nggak bisa kembali lagi ke Yaman, ke Sana'a. Itu kondisinya mengenaskan, matanya buta, fisiknya cacat, dan kerjanya cuma minta belas kasihan. Ya. Nah, jadi sengaja mereka dibiarkan hidup oleh Allah sebagai pelajaran bagi orang-orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi hidup dalam keadaan cacat. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebetulnya salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW untuk mengangkat orang-orang Quraisy. Kenapa orang Quraisy terangkat dengan peristiwa itu? Karena sebelumnya kabilah-kabilah berusaha melakukan perlawanan, tapi selalu gagal. Tapi orang Quraisy tidak melakukan perlawanan, justru Allah yang membela mereka. Terangkatlah orang Quraisy. Kenapa? Karena akan lahir Nabi terakhir dari suku Quraisy tersebut. Ya. Nah, ini jemaah azanallahu wa iyyakum yang bisa kita bahas pada kesempatan siang ini, satu surat Al-Fil, ya, yang mudah-mudahan kita sudah menghafalnya, dan kita ketika membaca atau mendengar tergambarkan bagaimana kisah tersebut, ya, yang Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bahwa tidak akan ada yang bisa melawan datangnya azab Allah kalau Allah sudah menetapkan azab tersebut. Ya. Demikian, Allah a'lam. Ada pertanyaan? Nggak ada, ya? Oh ya, silakan. Untuk yang gajah itu
Terima kasih. Itu binasa atau tidak? Terus yang untanya kakinya lebih mahal itu. Oh, Abdul Muttalib ya. Kembali atau? Oh iya, masya Allah, barakallahu fiik. Iya, bagaimana dengan gajah-gajahnya? Iya, apakah ikut binasa? Dan bagaimana dengan unta-untanya? Iya, yang saya ketahui tidak, karena yang disebutkan hanyalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Ya, karena tentang apa gajah-gajah itu mereka enggan, ya, dan mereka adalah makhluk Allah yang bertasbih, memuji Allah, sehingga azab itu kadang turun hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim, tapi kadang menimpa juga kepada orang-orang yang membiarkan kezaliman itu. Nah, sedangkan si gajah-gajah ini kan mereka saja menolak, iya, mereka menolak, iya. Sekalipun dipaksa dan disakiti, dipukul dengan kapak, bahkan ditarik lubang hidungnya dengan tongkat gitu ya. Nah, wallahu a'lam. Iya. Tidak termasuk ya. Nah, sebagaimana pada kaum-kaum yang lain ya, yang tidak termasuk melakukan kezaliman, kemungkaran, itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kalau kita berada di satu tempat yang di situ banyak kemungkaran, kemaksiatan, minimal kita mengingkari di hati atau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap mereka. Agar apa? Ketika turun azab, kita termasuk yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu. Barakallahu fiik. Jelas? Baik, sampai sini dulu kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.